kecerdasan itu bisa ditanam dalam mesin-mesin itu, bahwa dia mencintai Tuhan, tapi dia juga bangga untuk memiliki Tuhan itu. Tetapi ada satu yang tidak dimiliki oleh alat atau mesinnya, itu spiritualitas itu sendiri. Karena kita terjebak di dalam hal-hal doktrin yang kemudian membuat kita tidak mampu bereksperimen. Terkadang ada pemikiran-pemikiran seolah-olah memisahkan kita dari dunia dan rohani. Cubeline Podcast. Show. Cubeline Podcast. Show. Oke, selamat malam. Salam, selamat Ini malam. Iya, ini malam ketemu kedatangan tamu nih. Ini Kakak Vikaris Saskari. Nama lengkap? Nama lengkap Saskari Francisco Roinaldus Luik. Wih, lumayan panjang. Iya, Kakak sekarang ada sementara tugas Vikaris di Jemaat Immanuel Unesu. Jemaat Immanuel Unesu. Oh iya, Kakak lulusan tahun S1 2016, kemudian S2-nya di Pasca Sarjana UKW itu tahun 2000, baru 2 tahun lalu, 2000 2 tahun ya. lalu ya. Oke, so cukup lama di Unesu. Oh. Di Unesu baru menyesuaikan diri Iya. dengan keadaan lingkungan dan pelayanan khususnya. Sebelumnya sudah sempat magang atau Sudah sempat magang di Klasisoe Timur, kemudian langsung di Unesu? ya, di Siloam Elomin, Oh, baru Siloam pindah Elomin. ke Unesu. Oke, ya, jadi malam ini katong bincang-bincang saya, jadi katong bicara soal pemuda. Saya katong lebih banyak di sini katong bicara soal pemuda. Ini malam katong bicara soal ya kepemimpinan pemuda Kristen ya, di era posthumanis nih. Nah, mungkin katong jelaskan dulu kakak, menurut kakak sendiri posthumanis itu apa dan bagaimana begitu? Ya, posthumanis ya, saya juga memiliki ya definisi sederhana, maksudnya bahwa tidak sesuai dengan mungkin para ahli yang mendefinisikan itu, Tentang tapi posthumanis sendiri ya. posthumanis menurut pandangan saya secara sederhana yaitu bagaimana pergeseran pemahaman tentang manusia itu sudah tidak menjadi subjek lagi dalam pemikiran era dewasa ini, digantikan dengan berbagai alat yang sudah ditanam dengan kecerdasan buatan. Oh gitu, jadi manusia sudah tidak lagi menjadi subjek Ya, gitu. subjek yang penting atau yang utama lagi. Oh. Nah, kalau dalam menghadapi keadaan ini, era ini nih, bagaimana atau apa peran pemuda Kristen dalam menghadapi tantangan era posthumanis ini? Saya pikir ada beberapa hal yang penting yang kita harus lihat, khususnya perkembangan dari dunia sekarang yang memanfaatkan teknologi. Nilai-nilai, ya khususnya nilai-nilai intelektual, nilai-nilai emosional. Ada satu hal yang penting yang mungkin kita harus pahami, bahwa peran kecerdasan spiritual. Jadi, Peran kecerdasan spiritual. ya, kecerdasan spiritual ini menjadi penting ketika kita berhadapan dengan era posthumanis, menjawab tantangan era posthumanis. Kalau IQ kan bicara tentang kecerdasan intelektual, kemudian ada EQ, kecerdasan emosional, tapi ada satu penemuan sekitar tahun 90-an, fungsi otak ketiga, yaitu bahwa pentingnya spiritualitas intelijen atau kecerdasan spiritual itu menjadi penting dalam membangun suatu kehidupan yang baik tentunya. Kenapa dia begitu sangat penting? Saya melihat beberapa pandangan, tapi saya tertarik dengan Jack Ma. Dia bicara tentang bagaimana
mesin atau alat, kecanggihan yang sekarang dibangun, kecerdasan itu bisa ditanam dalam mesin-mesin itu. Kecerdasan bisa ditanam. Oh, Ya, kecerdasan. Kemudian bisa dirancang, dibentuk, tetapi ada satu yang tidak dimiliki oleh alat atau mesinnya, itu spiritualitas itu sendiri. Nah, ini menjadi fondasi atau dasar untuk kita membangun satu kepemimpinan pemuda Kristen yang sejati tentunya. Oke. Ya, mungkin bisa melihat juga di Alkitab, mungkin beberapa pemimpin-pemimpin, ya, mungkin bisa belajar dari contoh Yesus atau nabi-nabi Ya, yang lain. tentu. Jadi bagaimana seorang pemuda Kristen mampu mengidentifikasikan dirinya dalam arti dalam perkembangan saat ini, fondasi dasar itu yang menjadi penting. Alkitab sebagai satu-satunya dasar kebenaran yang kita harus miliki sebagai seorang pemuda Kristen. Kita bisa melihat pola-pola kepemimpinan Kristus atau mungkin pola-pola kepemimpinan tokoh-tokoh Alkitab lain. Ada Timotius, ada Seorang muda yang luar biasa. seorang muda yang luar biasa. Ada Daniel, kalau dalam cerita Perjanjian Lama itu dia mampu berdiri dalam satu pemahaman yang, kalau saya ringkas, dia mampu mengatakan bahwa dia mencintai Tuhan, tetapi dia juga bangga untuk memiliki Tuhan itu. Mencintai Tuhan dan bangga memiliki Tuhan. Itu yang harus dimiliki seorang pemuda Kristen. I love God and I'm proud to say that. Ya. Oke. Kemudian bicara tentang ini, kira-kira dalam keadaan sekarang ini apa strategi yang tepat bagi seorang pemimpin pemuda Kristen untuk mengatasi risiko moral dan etis yang muncul dalam era posthumanis ini? Ya, ini menarik. Daniel khususnya bicara tentang yang tadi saya sudah sampaikan, dia bangga menyatakan Tuhannya. Minggu ini kita belajar tentang Daniel ya, dalam bulan budaya. Ya, juga dengan tema hari ini yang menarik ya. Tema hari ini menarik, beriman di tengah guncangan budaya populer. Ya. Dan itu Daniel menunjukkan bahwa Nebukadnezar, Raja Babel itu, dia berhasil mengalahkan Yerusalem, menghancurkan bait suci. Tapi menjadi pertanyaan Daniel seorang muda bahwa kenapa Tuhan mengizinkan itu? Tapi Daniel sendiri menyadari bahwa sebenarnya Tuhan mengizinkan Nebukadnezar menjadi alat hukuman di tangan Tuhan untuk menghukum ketidaksetiaan Israel. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan itu Allah Israel yang disembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang hidup, yang memiliki kekuasaan tertinggi, dan dia tidak bergeser dari iman itu. Contoh di dalam Perjanjian Baru, saya tertarik bicara tentang Timotius. Dia dibimbing secara rohani oleh Paulus, tetapi dia mewarisi iman dari neneknya, dari ibunya, dan itu warisan iman itu menjadi fondasi yang kuat. Ada 3 seruan setidaknya untuk Timotius dari Paulus. Itu yang pertama, bicara tentang bagaimana etika itu dia harus kembangkan dalam hidupnya sebagai seorang muda, panggilan etis. Yang kedua, seruan Paulus bagi Timotius itu bicara tentang doktrin, ajaran, tentang kebenaran yang dipegang, yang tidak bisa dibeli dan ditawar dengan harga apapun. Itu menjadi panggilan. Panggilan ketiga itu bicara tentang seruan eksperiensial, tentang bagaimana dia membangun kehidupan kekal. Kehidupan kekal ini bukan bicara tentang surga nanti, tapi bicara bagaimana dia menikmati keselamatan itu dalam kehidupannya hari-hari. Yang sekarang dia jalani. Sekarang dia jalani sebagai seorang pemuda Kristen. Saya percaya bahwa setiap orang yang hidup di dalam keselamatan itu akan menikmati produk-produk surgawi, damai sejahtera, sukacita. Itu yang harus seorang pemuda Kristen. Jadi sudah menikmati. Harus alami, harus nikmati di dalam kehidupannya. Oke, kakak. Ya, kita kembali. Bagaimana
pemimpin pemuda Kristen ini dalam memanfaatkan teknologi untuk memperkuat komunitas. Ya, kita bicara tentang komunitas dalam keadaan ini, komunitas ya keadaan teknologi sekarang tadi sempat di khotbah di gereja Jo bilang dengan teknologi itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat Ya, begitu. Jadi setuju itu. dan bagaimana kita meningkatkan kita punya kualitas kehidupan bersama dengan keadaan seperti ini. Ya, pertama kita jangan terjebak untuk alergi dengan modernitas. Saya pikir dengan perkembangan teknologi, terkadang ada pemikiran-pemikiran seolah-olah memisahkan kita dari dunia dan rohani. Seolah-olah ada pemisahan bahwa hidup rohani harus lepas dari dunia ini. Kita masih ada di dunia, kita masih hidup di dunia. Otomatis kita perlu kecanggihan teknologi, kita perlu pemanfaatan teknologi ya. demi pewartaan Injil, demi memudahkan pekerjaan pelayanan. Dan saya pikir bahwa dengan begitu kesaksian-kesaksian tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang iman seorang pemuda Kristen itu dapat lebih luas lagi, baik dalam ruang-ruang publik maupun dalam kehidupan hari-harinya. Hanya kita jangan terjebak dalam situasi yang kemudian mendewakan atau memberhalakan teknologi itu. Ya. Bagaimana dengan bijak menggunakan teknologi ya, karena dalam pemahaman masyarakat sendiri ada yang memahaminya teknologi itu sesuatu yang negatif gitu. Sesuatu yang negatif. Jadi kembali ke tadi kakak bilang bagaimana kau mengolah itu, karena ini ya Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang ini untuk menciptakan ini. Ya, benar. Jadi mungkin dengan bijaksana ketong menggunakan dia, mungkin dia akan lebih jauh bermanfaat ya. Setuju. Juga untuk pekabaran Injil. Nah, bagaimana pemimpin pemuda Kristen dapat memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan teknologi ini? Kembali lagi, kita harus ke dasarnya. Kita harus punya fondasi yang kuat. Menjadi seorang pemuda Kristen yang memainkan peran penting di dalam kehidupan dewasa ini, itu kita tidak bisa menjadi pemuda Kristen yang tidak ada di ibadah, tidak ada di gereja. Menurut bicara tentang komunitas tadi lagi. Bicara tentang komunitas itu, kita harus ada dalam persekutuan, kita harus ada dalam ibadah-ibadah, kita harus ada dalam satu komunitas dan nilai-nilai itu kita hidupi. Ruang-ruang itu kita harus hidupi, dalam arti nilai-nilai itu hidup di dalam komunitas-komunitas itu. Jadi kita tidak bisa menjadi pemimpin pemuda Kristen yang hidup di luar ibadah atau hidup di luar persekutuan. Persekutuan gereja Tuhan sendiri. Iya. Terus bagaimana dia berpartisipasi aktif dalam pengembangan teknologi ini? Partisipasi tentunya dalam memanfaatkan, belajar, membangun narasi-narasi yang sesuai dengan kebenaran, menghidupinya khususnya dalam kesaksian hidup pribadinya tentunya, dan persekutuan, bahkan gereja. Ya, jadi bagaimana ya, karena kita lihat teknologi sekarang dengan kecanggihan teknologi memudahkan segala sesuatu, bahkan informasi. Iya ya. Sehingga kalau kotong salah baca, kotong mungkin bisa didoktrin dengan hal-hal yang kurang baik begitu kan? Ya, benar. Nah, tentang informasi-informasi itu. Ya, ini fungsi persekutuan di situ memainkan peranan penting. Persekutuan, kita harus ada dalam ruang-ruang itu. Tetapi juga kita harus menjadi pemuda Kristen yang kritis untuk melihat itu. Nah, kalau mau melihat secara kritis, kita harus berdasar pada kebenaran. Kebenaran sesungguhnya kan ada dalam Alkitab. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang kritis tanpa dia baca Alkitab, tanpa dia mengetahui kebenaran itu? Saya pikir saya harus mengutip dari Galatia. Galatia itu bicara bagaimana Paulus bicara terhadap orang-orang di Galatia bahwa Injil itu adalah manifestasi kelimpahan dari berkat Tuhan. Injil adalah solusi terbaik. Jadi kita tidak perlu cari yang lain lagi. Injil. Temukan di dalam Injil. Ini bersifat universal dalam arti dia menjawab tantangan-tantangan dunia saat ini.
bahkan Iya. teknologi. Jadi pola-pola dasar dalam Injil lah yang harus kita pelajari, kita hidupi. Itu sebagai akta iman kita. Kita tidak bisa bergeser dari fondasi yang itu. Saya Iya. pikir. Oke, em, yang terakhir nih, tadi kita sempat bicara tentang pandangan juga orang terhadap teknologi. Ya. Bagaimana kita menghidupi atau memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat atau jemaat tentang teknologi ini? Ada yang berpikir bahwa sekedar hanya buat konten saja, mungkin dalam ruang ibadah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mampu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada jemaat tentang hal ini? Ya, mungkin saya pakai satu kata, yaitu koeksistensi. Itu memperbaiki titik temu. Dalam arti begini, Injil itu harus menemukan titik temu dalam budaya, dalam konteks kehidupan kita saat ini. Kadang titik temu ini yang kita salah. Kita harus memperbaiki titik-titik temu itu. Dalam arti bagaimana Injil bertemu dengan budaya, bagaimana Injil bertemu dengan modernitas, bagaimana Injil bertemu dengan kenyataan-kenyataan sosial yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Pertemuan-pertemuan itu pasti mungkin, dalam arti kita sudah membangunnya. Bicara juga tentang bagaimana seorang pemuda Kristen berrelasi dengan mungkin ajaran lain, mungkin dengan penganut agama lain. Memperbaiki titik temu ini yang menjadi masalah yang kita harus lihat, koeksistensi. Dan itu membawa kepada kita satu pemahaman-pemahaman yang baru. Kita tidak bisa terjebak dalam paham-paham yang mengikat kita dan kemudian membuat kita tidak bebas, tidak mampu bereksperimen, begitu ya. Kan seorang pemuda kan harusnya dia bereksperimen, dia mencoba dan terus mencoba. Kadang kita terjebak di dalam hal-hal doktrin yang kemudian membuat kita tidak mampu bereksperimen atau mengeluarkan kreativitas kita. Nah, itu yang kita harus lihat. Oke. Oke, yang terakhir tadi yang terakhir, tapi ini yang terakhir ya. Bagaimana seorang pemuda bisa menjadi pemimpin di era ini? Mungkin dari pengalaman sendiri atau bagaimana? Ya. Apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk diri sendiri untuk ya menjadi pemimpin? Ya, tidak dalam satu komunitas yang besar, minimal untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Saya lebih tertarik bahwa kita harus mulai dari diri sendiri, dalam arti bahwa kita tidak mungkin bicara sesuatu tanpa kita melakukannya. Harus jadi dulu dalam diri, menjadi di dalam diri sendiri dulu. Dalam arti begini, menjadi seorang pemimpin pemuda Kristen harus dimulai dari kehidupan rutinitas tiap-tiap hari. Spiritualitas tiap-tiap hari ini penting untuk menjawab tantangan. Ini harus berpola dalam hidup seorang pemuda Kristen. Karena itu menjadi cerminan. Menjadi cermin. Ya. Jadi kehidupan rohani itu bukan sesuatu yang kita pisahkan dengan kehidupan duniawi. Itu dia harusnya menyatu. Nah, keadaan dunia membuat pemisahan-pemisahan antara yang ini dunia rohani, dan dunia, dan membuat kita seolah-olah alergi dengan dunia ini, dengan kenyataan dunia ini. Itu yang terjadi kan. Nah, bagaimana dengar lagu-lagu band sedikit itu dunia gitu, dunia, ini yang rohani. Harusnya yang tadi kita lihat ada nilai-nilai positif. Tuhan pun bekerja melalui orang-orang lain, atau Tuhan bekerja dalam segala macam cara. Dan saya pikir kalau hal itu baik, kenapa tidak? Dan kalau hal itu membangun, kenapa tidak? Jadi itu harus dari hidup kita hari lepas hari. Iman itu kita harus hidupi, kita harus nyatakan dalam kehidupan kita. Di situ fondasi sebagai seorang pemuda Kristen itu dia akan menjadi nyata. Oke. Ya, yang terakhir mungkin
Ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman pemuda-pemudi yang menyaksikan tayangan ini mungkin? Pesan untuk teman-teman. Pesannya sederhana saja. Ya, pemuda Kristen itu tulang punggung gereja. Beranilah untuk menyatakan iman, baik itu secara umum maupun secara persekutuan. Berani harus Mencintai dan bangga. mencintai dan bangga memiliki Yesus, memiliki Tuhannya, dan berani untuk menghidupi ajaran-ajarannya. Karena iman itu bicara tentang keberanian. Bagaimana ketemu bilang ketemu mencintai Yesus kalau makan bakso di 99 ketemu malu berdoa gitu. Artinya ketemu sonde bangga. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak kakak. Ini malam Ya, ketemu sama-sama. bincang-bincang ya, banyak hal yang ketemu dapat. Tuhan berkati kakak dalam tugas dan pelayanannya Terima di kasih. jemaat. Ya. Salam. Shalom.